Oke, halo semuanya. Kembali lagi ya. Kita kali ini akan belajar tentang sifat-sifat periodik unsur. Oke, sifat-sifat periodik unsur ini terkadang ini dianggap pelajaran susah dan nggak bisa yang namanya diperkirakan. Bisa sih sebenarnya diperkirakan, tetapi dengan cara kita mengerti konsepnya. Oke, oleh sebab itu kita akan mempelajari konsep-konsep dari sifat-sifat periodik unsur ini supaya teman-teman kalau misalnya ketemu soal seperti ini nggak pusing duluan karena udah mengerti konsepnya. Karena kenapa? Karena kalau kita udah mengerti konsepnya, bagaimanapun tipe soalnya, kita pasti bisa dengan mudah menjawabnya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Oh iya, sebelum teman-teman kita lanjut ke materinya, teman-teman please subscribe dulu ya channel YouTube ini dan jangan lupa nih diaktifin loncengnya. Kalau misalnya nanti ada video terbaru, ada konsep terbaru, teman-teman nggak terlewatkan gitu. Dan juga kalau misalnya teman-teman perlu soal-soal banyak nih, ya kan? Karena nih udah ngerti konsepnya, oh saya mau perlu dong latihan dengan banyak soal gitu. Oke, banyak banget soalnya, tinggal cek aja nih di website yang ini. Oke. Oke, kita lanjut aja ya materinya ya. Oke, yang pertama, sifat periodiknya. Sebenarnya sifat periodik itu apa sih gitu ya? Gitu. Jadi jangan kita udah mempelajari semuanya jenisnya jari-jari atom, energi ionisasi, ini semuanya, tapi kita nggak tahu apa sih arti sifat periodik itu gitu ya. Oke, jadi sifat periodik itu sendiri artinya nih, adalah sifat yang berubah. Oke, sifat yang berubah secara berurutan sesuai dengan kenaikan nomor atomnya, yaitu bisa dari satu periode dari kiri ke kanan. Ya kan? Teman-teman udah tahu ya, periode itu berarti kalau dalam tabel periodik yang dari kiri ke kanan, oke, unsurnya. Sedangkan yang ke bawah ini berarti dalam satu golongan dari atas ke bawah, oke? Jadi sekali lagi, sifat periodik itu adalah sifat yang berubah secara berurutan sesuai dengan nomor atomnya. Oke, sesuai dengan kenaikan nomor atomnya. Karena kan dari kiri ke kanan otomatis dia nomor atomnya naik nih berurutan, ya kan? Kalau dari kiri ke kanan. Dan kenaikan nomor atomnya dari atas ke bawah juga jelas ya, berarti ke bawah dia nomor atomnya semakin besar. Oke, jadi kita akan bahas sifat periodik ini yang sifatnya itu berurutan dari golongan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Oke? Oke, kita masuk ke yang sifat periodik yang pertama. Jari-jari atom. Jari-jari atom itu apa? Kalau dalam matematika kita pasti belajar dengan jari-jari dong, ya kan? Yaitu jarak dari inti lingkarannya ke terluarnya. Gitu ya, kalau dia matematika. Sama, di kimianya juga gitu. Jari-jari atom berarti suatu atom, ya kan? Inti dari suatu atomnya itu ke kulit terluarnya. Oke, nih dia. Ini dia atom ya. Oke, ini yang merah ini adalah intinya. Ini adalah kulit-kulitnya. Yang ini kulitnya, berarti di sini ada dua kulitnya ya. Jadi yang tengah-tengah itu tadi adalah intinya ya. Jadi nih, jarak dari inti ini ke kulit terluar. Ini kulit terluar ya, karena kan kulitnya ada dua ya, berarti yang terluarnya ini dong. Tetapi kalau kulitnya ini cuma satu, cuma yang ini, berarti jarak dari inti yang ini ke sini. Ya kan? Karena ini kulitnya ada dua, berarti jarak dari inti ini ke kulit terluar. Oke? Jadi jari-jari atom itu adalah jarak dari inti ke kulit terluar, yang paling terluarnya. Oke? Itu yang namanya jari-jari atom. Oke? Terus kalau misalnya kita kan buatnya ini secara berurutan yaitu dari golongannya dari atas ke bawah atau dalam satu periode dari kiri ke kanan. Oke, sekarang kita mau lihat dari atas ke bawah dalam satu golongan. Oke, nih kalau dari atas ke bawah, oke, jari-jari atomnya itu dia semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena semakin ke bawah itu jumlah kulitnya itu semakin banyak. Oke, kita misalkan aja nih. Kita misalkan ini kulitnya satu, sama kulitnya dua. Ada dua ya. Misalnya nih ada atom satu kulitnya dengan dua kulitnya. Mana yang lebih besar jari-jarinya? Atom dengan kulit dengan satu atom dengan satu kulit atau atom yang mempunyai dua kulit. Otomatis yang mempunyai dua kulit dong, karena kan jaraknya itu semakin jauh kalau kulitnya semakin banyak. Makanya dari atas ke bawah dalam satu golongan itu jari-jarinya semakin besar. Oke, karena kulit atomnya semakin banyak. Oke. Sedangkan kalau dari kiri ke kanan dalam satu periode,
Oke, itu jari-jari atomnya itu adalah semakin kecil. Oke, jadi jari-jari atomnya itu dia semakin kecil. Kenapa jari-jari atomnya itu semakin kecil? Karena dia muatan intinya itu dia semakin besar. Oke, nih konsepnya gini. Ini kan kalau dia dalam satu periode kan berarti dia nomor atomnya berurutan ya. Misal 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya kan? Berarti 11 ini adalah nomor atomnya, ya kan? Nomor atom itu adalah menunjukkan jumlah protonnya. Proton itu berada di dalam inti, ya kan? Proton itu dalam inti. Berarti intinya itu semakin ke kanan dia semakin besar. Benar kan? Iya. Jumlah intinya itu semakin ke kanan semakin besar. Intinya itu dia bermuatan positif, ya kan? Sedangkan elektronnya ini adalah bermuatan negatif, ya kan? Jadi kalau dia intinya semakin ke kanan dia semakin besar intinya dengan elektronnya juga sama, berarti gaya tarik menarik antara inti dengan elektronnya berarti semakin kuat dong. Ya kan, semakin ke kanan. Jadi kalau dia gaya tarik menariknya itu dia semakin kuat terhadap elektronnya, otomatis dia bakal menarik ke arahnya dia dong. Ya kan? Dengan seperti itu berarti jarak dari inti ke kulit terluarnya itu semakin kecil. Karena apa? Karena gaya tarik dari intinya ke elektron yang berada di kulit terluarnya itu semakin besar. Oke, jadi kalau gaya tarik kita semakin besar nih terhadap elektron terluarnya, berarti jaraknya juga semakin kecil dong. Ya kan? Anggap aja seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nih, misal ya, ini pemisalan aja. Teman-teman, misalnya ada 2 orang. Satu berada di pusat nih, ada 1 orang temannya di pusat. Satu lagi ada di sebelah kanannya. Dia menarik yang sebelah kanannya nih. Kalau misalnya anggap aja temannya ini yang di titik pusatnya ini, dia ukurannya lebih besar. Oke, maaf nih, ini bukan menyinggung masalah ukuran size enggak. Tetapi anggap dia ukurannya besar, ya kan? Jadi dia menarik temannya yang ini berarti dia gaya tarik kekuatannya dia lebih besar dong. Untuk menarik temannya ini gampang. Sehingga dia kalau dia tarik temannya berarti mereka jaraknya nggak jauh lagi dong. Karena kan ketarik ke arah temannya ini. Ya kan? Tetapi kalau misalnya temannya ini yang ada di inti pusat ini dia ukurannya lebih kecil atau kekuatannya lebih rendah daripada yang pertama tadi, otomatis untuk menarik temannya ini ke arahnya dia nggak sekuat seperti yang tadi. Iya kan? Karena apa? Karena gaya tarik menariknya lemah. Gaya tarik menariknya lemah berarti jaraknya dia itu dia nggak tertarik banyak ke arah yang menarik. Oke, bisa ya. Jadi semakin besar muatan intinya, berarti gaya tarik-menariknya ke kulit terluarnya itu semakin besar, sehingga mengakibatkan elektronnya itu ketarik ke arah muatannya, ke arah muatan intinya, sehingga jaraknya mereka itu semakin kecil. Oke ya. Oke, next lagi nih. Ini contohnya supaya teman-teman mengerti. Kita contohkan misalnya dia boron dengan nomor atomnya atau nomor atomnya 5. Jadi kita buat dulu ya konfigurasinya supaya kita tahu berapa elektron yang ada di kulit terluar. Oke, berarti konfigurasinya 2 sama 5, ya kan? Ini konfigurasi dengan menggunakan kulit ya. Kita pakai kulit dulu. Berarti di intinya 5 dong, ya kan? Karena ini nomor atomnya 5, berarti protonnya 5. Oke, berarti di kulit terluarnya 3. Oke, terus kita bandingkan dengan Al. Oke, ini dalam satu golongan ya. Kenapa dalam satu golongan? Kita buktikan. Ingat, kalau dia dalam satu golongan berarti elektron valensinya sama. Gitu ya. Oke, kalau 13 kita buat konfigurasinya kan berarti 2, 8, 3. 13, ya kan? Lihat nih, elektron terluarnya ini 3, berarti sama-sama golongan 3, ya kan? Berarti ini berada dalam satu golongan. Oke, berarti dari atas ke bawah, kira-kira nih jari-jarinya gimana? Teman-teman pasti bisa lihat dong, ya kan? Ini nih, dari inti ke sini. Jaraknya berapa? Dari inti ke sini, mana yang lebih besar jaraknya? Jelas Al dong, ya kan? Berarti dengan semakin, lihat nih kulitnya ya, ini kulitnya ada 2, 1, 2, ini kulitnya ada 3. Jadi dengan semakin banyak kulitnya dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atomnya semakin besar. Clear? Bisa mengerti ya? Oke, sekarang kita ambil lagi nih unsurnya karbon. Karbon nomor atomnya 6, berarti intinya 6.
Oke, kita buat konfigurasinya berarti 2, 4. Oke, terus kita ambil lagi nih unsur yang lain yaitu silikon, Si. Nomor atomnya 14, berarti kita buat konfigurasinya 2, 4, 2, 8, 4. Oke, berarti ini muatan intinya adalah 14. Oke, sekarang kita akan bahas yang berhubungan dengan sifatnya dari kiri ke kanan dalam satu periode. Dalam satu periode berarti kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan, berarti dari B ke C. Siapa yang lebih besar jari-jarinya? Oke, nih, perhatiin jari-jarinya ya, yang lebih besar yang mana. Kalau misalnya nih, perhatiin ya, ini dia 3 elektron valensinya, ini elektron valensinya 4. Ini muatannya 13, ini muatannya 14. Kalau misalnya ini kita misalkan energi, berarti muatannya itu yang paling besar energinya yang mana? Otomatis yang 14 dong, ya kan? Jadi semakin ke kanan, itu muatan intinya itu dia semakin besar. Oke, dengan muatan intinya ini semakin besar atau kekuatannya makin besar, berarti elektron yang berada di kulit luar itu bakalan gampang ketarik ke arah intinya ini. Oke, sehingga kalau misalnya nih posisinya ini ya, di sini awalnya dia ketarik, otomatis bisa jadi dia bakalan jari-jarinya di sini. Otomatis dia makin kecil dong jari-jarinya, ya kan? Dibandingkan yang ini, gitu. Itu makanya kenapa dari kiri ke kanan jari-jarinya itu semakin kecil. Bisa ngerti ya? Oke, next lagi ke sifat periode yang selanjutnya, yaitu jari-jari ion. Oke, jari-jari atom berarti dia dalam keadaan netral, ya kan? Kalau jari-jari ion berarti setelah dia, oke gini, teman-teman harus ingat nih, ion itu kan terbentuk karena atom ada yang melepaskan dan ada yang menangkap, gitu ya? Oke, nih sekarang kita misalkan natrium, contohnya natrium dengan nomor atom 11. Berarti kan konfigurasinya 281. Ingat, suatu atom itu dia melepaskan elektron dan menangkap elektron gunanya untuk apa? Untuk mencapai kestabilan, yaitu supaya elektron valensinya adalah 8, supaya dia sama dengan gas mulia golongan 8, karena dia udah stabil. Oke, berarti ini Na dengan elektron valensinya 1, ya kan? Berarti dia lebih gampang lepasin 1 dong daripada nangkap 7, ya kan? Berarti dia akan membentuk ion negatif. Ion negatif lagi. Ion positif. Jadi kalau suatu atom itu dia mudah melepaskan elektron, dia akan membentuk ion positif. Oke. Berarti ini elektronnya bakalan kelepas dong satu. Berarti kalau kita udah lepaskan yang elektron yang satu ini, otomatis kulitnya bakalan berkurang dong. Ya kan? Berarti cuma ada 2 kulit. Berarti cuma ada 28. Ya kan? Karena di kulit ketiga ini cuma ada 1 elektron, kita udah lepasin, otomatis nggak ada lagi dong kulit ketiga, ya kan? Jadinya dia Na-nya akan terbentuk Na plusnya nih dengan 2 atom kulitnya. Berarti sekarang elektron valensinya 28. Oke, bisa ngerti ya? Kalau dari sini kita bisa lihat nggak gimana perbandingannya? Mana yang lebih besar jari-jarinya, Na atau Na plus? Oke, berarti kita simpulin bahwa kalau seperti ini, atom netralnya itu dia lebih besar daripada ion positifnya. Bisa ya? Karena ingat ya, ion positif itu karena dia melepaskan elektron. Oke, ingat atom positif itu jari-jarinya lebih besar daripada ion positif. Oke, sekarang kita contoh lagi adalah unsur klor, Cl. 17 nomor atomnya. Berarti intinya 17 ya. Kita buat konfigurasinya yaitu 2, 8, 7. Oke, ingat lagi tadi dia akan mencapai kestabilannya yaitu dengan cara kalau di elektrovalensinya 7 supaya 8 berarti dia lebih gampang nangkap 1 dong, ya kan? Dia menangkap 1 elektron, kalau dia menangkap elektron berarti dia akan membentuk ion pintar, ion negatif. Oke. Jadi dia akan bentuk ion negatif nih. Berarti dia ukurannya bertambah. Oke, jadi 2, 8, 8. Oke. Jadi yang ini yang tadi awalnya dia itu 7 karena dia menangkap elektron berarti dia butuh space dong. Dia butuh ruangan supaya elektron yang satu lagi itu mempunyai tempat kayak gitu. Maka ukurannya itu lebih besar ukuran yang ketiganya. Oke, jari-jari yang ketiganya. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa jari-jari siapa yang lebih besar? Cl atau Cl-min? Pintar, Cl-min. Jadi di sini kesimpulannya atom netral itu jari-jarinya lebih kecil daripada ion negatif.
atau jari-jari ion negatifnya lebih besar daripada atom netralnya. Kalau yang positif, yaitu jari-jari ion positifnya itu lebih kecil daripada jari-jari atom netralnya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi sifat yang berikutnya yaitu energi ionisasi. Oke, energi ionisasi ini itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron. Ingat ya, ini semuanya dalam bentuk gas. Oke, jadi energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dalam wujud gas untuk membentuk muatannya itu dalam muatannya itu muatan positif. Oke, dalam bentuk wujud gas juga. Jadi ingat, energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari kulit terluarnya. Oke, otomatis ingat tadi, kalau dia melepaskan elektron, dia akan membentuk ion apa? Benar, untuk membentuk ion positif. Oke ya, jadi misalnya nih Na, dia melepaskan elektronnya ini, dia akan membentuk Na+. Oke, kita lihat nih. Jadi kalau energi ionisasi ini, dia hubungannya nanti besar kecilnya dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan dalam satu periode itu dipengaruhi oleh gaya tarik inti terhadap elektron kulit terluarnya. Oke, jadi ingat ya, dipengaruhi oleh muatan inti dan jari-jari atomnya. Yang udah kita pelajarin, yang jari-jari atom ya. Jadi dipengaruhi oleh muatan inti dan jari-jari atomnya itu untuk energi ionisasi. Oke, nih. Jadi dari atas ke bawah dalam satu periode, dari atas ke bawah dalam satu golongan, energi ionisasinya itu semakin kecil. Ingat nih, energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron. Oke, ingat yang tadi. Kalau dia dari dari atas ke bawah, ya kan, berarti jari-jarinya semakin besar. Oke, jari-jari makin besar ya. Jari-jari makin besar, otomatis jarak dari inti ke kulit terluar semakin jauh. Oke, jadi karena jaraknya ini jauh, otomatis untuk melepaskan elektron yang berada di kulit terluar, itu dia membutuhkan energi yang besar nggak? Enggak, karena dia jaraknya jauh. Jadi dia memerlukan energi yang kecil. Makanya dari atas ke bawah dalam satu golongan, energi ionisasinya itu semakin kecil karena dipengaruhi oleh jari-jari atomnya yang semakin banyak. Ngerti? Atau yang jari-jarinya semakin besar karena kulit atomnya itu semakin banyak. Ngerti ya? Itu kalau untuk dalam satu golongan. Oke, dipengaruhi oleh jari-jarinya makin besar ya. Sedangkan kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan. Oke, ingat nih. Kalau dari kiri ke kanan tadi ya, itu jari-jarinya itu dia semakin apa tadi? Semakin kecil, benar. Kenapa? Karena muatan intinya semakin besar. Oke ya, jadi karena muatan intinya itu semakin besar, berarti gaya tarik-menarik dari inti ke kulit terluarnya berarti semakin kuat, ya kan? Jadi ikatannya ini makin kuat. Jadi kalau ikatannya kuat, berarti untuk memutuskan ikatan yang kuat ini, untuk melepaskan satu elektron, berarti dibutuhkan energi yang besar atau yang kecil? Pintar. Butuh energi yang besar, ya kan? Karena kan ikatannya mereka kuat. Berarti untuk memutuskan ini, kita memerlukan energi yang besar juga. Makanya, kalau energi ionisasi dari kiri ke kanan dalam satu periode, itu energi ionisasinya semakin besar. Oke, kenapa? Karena muatan intinya semakin besar. Bisa dimengerti? Oke, gampang ya. Oke, next lagi. Sekarang sebelumnya ada pengecualian. Ada pengecualian untuk, ini EI saya simbolkan itu energi ionisasi ya. Jadi ada pengecualian untuk EI ini, jadi nggak semuanya misalnya nih dari atas ke bawah, dia itu tadi energi ionisasi semakin kecil ya. Oke, kalau dari atas ke bawah sih itu pasti itu semakin kecil karena jari-jarinya makin besar. Sedangkan dari kiri ke kanan ini yang ada pengecualian, beberapa pengecualian, oke. Pengecualiannya misalnya nih, ini dalam satu periode ya, magnesium sama aluminium. Oke, kalau berdasarkan teori yang tadi, berarti dari kiri ke kanan energi ionisasinya semakin besar ya, kan? Energi ionisasinya semakin besar. Mg kan berada di sebelah kiri, Al-nya di sebelah kanan. Otomatis kalau berdasarkan teori yang tadi, siapa yang lebih besar energi ionisasinya?
Al, ya kan? Tetapi di sini ada pengecualian. Yang lebih besar itu adalah energi ionisasinya Mg. Kenapa? Begitu. Oke, kita lihat dulu nih konfigurasi masing-masingnya ya. Kita buat konfigurasinya yaitu menggunakan konfigurasi subkulit, yaitu nih yang Mg 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Oke, sedangkan kalau Al-nya, oke, 3s2, 3p1. Oke, perhatikan elektron valensinya. Dari konfigurasinya ya. Kalau magnesium, elektron valensinya adalah 2. Sedangkan kalau aluminium, elektron valensinya adalah 3. Ya kan? 2 ditambah 1. Oke. Berarti dulu nih. Nanti kita ambil kesimpulannya. Oke, terus energi ionisasi fosfor, oke, dia lebih besar daripada Si. Kebalik nggak? Oke, gimana? Nah, kita lihat dulu konfigurasinya dulu. Oke, konfigurasinya, kalau dia fosfor, ya kan, konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p berapa nih? 2p6, 3s2, 3p3, ya kan? Itu untuk konfigurasi elektronnya. Oke, terus kalau misalnya berarti kita lihat dong itunya apa namanya? Elektrovalensinya. Oke, sorry. Saya salah lagi, typo lagi. Ini bukan Si, ini adalah sulfur. Oke, sulfur yang nomor atomnya adalah 16. Karena kan kalau kita lihat dari kiri ke kanan kan dia semakin besar ya jari-jarinya ya. Ya kan? Sorry, bukan jari-jarinya, energi ionisasinya. Tetapi di sini pengecualian, ini fosfor ini dia energi ionisasinya lebih besar daripada belerang. Ini bukan Si, tapi ini S. Oke, nomor atomnya 16. Sorry, salah. Oke, ini salah ya, typo ya. Ini adalah S. Ini dengan nomor atomnya adalah 16. Oke, dengan konfigurasinya, oke, otomatis ini salah. Ini 16, seharusnya di sini 3p4. Oke, ini konfigurasinya, perhatiin elektron valensinya ini ada 5. Ini elektron valensinya berarti dia ada 6 ya. Ya kan, karena kan ini tadi adalah 4. Oke. Oke. Kalau dilihat dari sini, kira-kira apa ya yang membuat dia itu lebih besar? Mg-nya lebih besar daripada Al. Yang seharusnya Al yang lebih besar daripada Mg. Terus P, kenapa dia lebih besar daripada sulfur? Yang seharusnya sulfur yang lebih besar daripada fosfor. Kira-kira apa? Ingat seperti yang tadi teman-teman, bahwa energi ionisasi itu kan dipengaruhi oleh jari-jari atom dan muatan inti. Ya kan? Itu yang mempengaruhinya. Kalau dalam satu golongan berarti yang mempengaruhi adalah jari-jari atomnya yang semakin besar. Kalau dalam satu periode berarti yang muatan intinya semakin besar, ya kan? Tetapi ada satu lagi yang mempengaruhinya, yaitu adalah ini dia, kestabilan konfigurasi elektron. Oke, jadi nih Mg ini yang elektron valensinya ada 2 dan ini yang elektron valensinya ada 5, dia itu lebih stabil daripada yang lainnya. Yang ini 3, ini 6. Oke? Jadi elektron yang berada, jadi unsur yang berada pada golongan 2, pada golongan 5, dan golongan 8 itu memiliki konfigurasi elektronnya lebih stabil. Oke, sehingga kalau dia lebih stabil, otomatis ikatan mereka lebih kuat dong. Sehingga untuk melepaskan elektron yang berada di kulit terluarnya, itu membutuhkan energi yang besar. Oke, next lagi ke sifat berikutnya yaitu afinitas elektron. Kalau tadi energi ionisasi itu adalah kalau energi ionisasi tadi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron sehingga membentuk muatan +1, ya kan? Berarti afinitas ini berarti berhubungan dengan menangkap elektron juga dong. Ya kan? Kalau ada yang melepaskan berarti ada yang menangkap. Oke. Tetapi ingat di sini kalau tadi jelas-jelas disebutin ya, kalau energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan. Sedangkan kalau afinitas elektron itu adalah energi yang menyertai. Oke ya, ingat ya, di sini disebutin adalah energi yang menyertai penambahan satu elektron untuk membentuk ion bermuatan negatif.
Oke, di sini adalah energi yang menyertai. Kenapa disebut energi yang menyertai? Karena gini, untuk menangkap satu elektron itu ada dua keadaan, yaitu bisa saja dengan melepaskan energi dan juga menangkap energi. Oke, makanya di sini disebutin adalah energi yang menyertai. Jadi, energi untuk menangkap satu elektron itu bisa dengan cara melepaskan energi atau dengan cara menangkap energi. Oke, nih. Dan berarti Cl tambah elektron menjadi Cl- ya, karena dia menangkap satu elektronnya. Oke, nih. Ini ada ketentuan untuk afinitas elektron. Jadi karena dia tadi ada yang menangkap, ada yang melepaskan energi ya. Oke, yang pertama. Kalau misalnya untuk menangkap satu elektron itu dia melepaskan energi, berarti nilai afinitas elektronnya, oke. Afinitas elektron kita simbolkan Ae ya, oke. Jadi kalau misalnya untuk menangkap satu elektron itu diperlukan dengan cara melepaskan energi, berarti Ae-nya itu nilainya negatif. Oke, ingat ya. Jadi untuk menangkap satu elektron dengan cara melepaskan energinya, yaitu dengan berarti nilai Ae-nya adalah negatif. Oke. Sedangkan kalau untuk menangkap satu elektron itu diperlukan energi atau dia menyerap energi, itu berarti Ae-nya nilainya positif. Oke, bisa bedain ya. Jadi Ae negatif itu karena untuk menangkap satu elektron dilepaskan energi. Sedangkan kalau Ae yang nilainya positif, berarti untuk menangkap satu elektron itu dia menyerap energi. Oke ya. Terus ketentuan yang ketiga nih. Ae atau afinitas elektron dengan yang bermuatan negatif, jadi Ae-nya yang negatif, itu dia lebih stabil atau lebih besar daripada afinitas elektron yang memiliki nilai positif. Oke ya, jadi Ae yang bernilai negatif itu lebih stabil daripada Ae yang bernilai positif. Oke, terus ketentuan yang keempat nih, contoh. Misal nih, Ae yang F ya, itu nilainya adalah minus 328. Berarti teman-teman ingat ya, nih dengan cara ini. Berarti untuk menangkap satu elektron untuk F ini ya, dia melepaskan nih negatif nih, berarti kan dia melepaskan. Dia melepaskan energi sebesar 328 kJ per molnya. Oke, dari sini ketentuannya bahwa kalau nilai Ae-nya itu negatif, berarti ionnya itu lebih stabil daripada atomnya. Oke ya, ngerti ya? Jadi Ae yang nilainya negatif, oke, Ae yang nilainya negatif, itu ionnya lebih stabil daripada atomnya. Oke, kebalikan. Kalau yang Ae-nya itu adalah positif, misal contoh ini magnesium, itu berarti bahwa atomnya itu lebih stabil daripada ionnya. Oke ya, bisa ngerti ya? Sekali lagi. Jadi kalau Ae yang nilainya itu dia negatif, berarti ionnya yang terbentuk itu lebih stabil daripada dia dalam keadaan netral. Oke, jadi F- lebih stabil daripada F. Sedangkan kalau dia Ae-nya nilainya positif, contohnya adalah Mg, ya kan? Dia itu berarti atom Mg-nya dalam keadaan netral itu lebih stabil daripada Mg minus. Oke, bisa ngerti ya? Oke, jadi dari sini kita ambil ketentuannya bahwa dari dari atas ke bawah dalam satu golongan itu afinitas elektronnya itu adalah semakin kecil. Oke, karena kan jaraknya itu kan jari-jarinya dari atas ke bawah semakin besar, otomatis jaraknya semakin jauh, ya kan? Kalau jaraknya semakin jauh, gimana dia mau nangkap? Ya kan? Karena kan kita mau menangkap satu elektron, ya kan? Jadi Ae-nya semakin kecil kalau ke bawah, sedangkan kalau dia semakin dari kiri ke kanan, ini afinitas elektronnya itu adalah semakin besar. Oke, afinitas elektronnya semakin besar. Jadi yang paling besar afinitas elektronnya itu adalah F fluor. Jadi dia lebih gampang untuk menangkap elektronnya. Oke, saya jelas ya di mana afinitas elektronnya nih. Oke, dan nih satu lagi. Golongan 2 dan golongan 8 tadi yang stabil ya, itu dia memiliki Ae-nya positif.
Oke, karena konfigurasinya tadi dia lebih stabil. Oke, jadi golongan 2 sama golongan 8 dia memiliki AE-nya dia positif. Berarti dia lebih stabilnya dalam keadaan netralnya daripada dalam keadaan ionnya. Oke, sedangkan tadi kan golongan 5 juga dia termasuk stabil ya. Oke, dia golongan 5 itu dia nilai AE-nya itu dia minus, tetapi minusnya itu udah mendekati ke positif. Oke, jadi yang ini dia lebih stabilnya itu dalam keadaan netralnya ketiga-tiganya. Oke, next lagi ke sifat berikutnya, yaitu keelektronegatifan. Oke, keelektronegatifan ini apa lagi ya, gitu ya. Jadi dari namanya, keelektronegatifan itu adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron, yaitu dalam suatu ikatan kimia. Oke, teman-teman harus bisa bedain ya, afinitas elektron sama keelektronegatifan. Kalau afinitas elektron tadi, dia menangkap elektron berarti membentuk ion. Oke, membentuk ion negatif. Tetapi kalau keelektronegatifan, ini adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Tetapi ini gunanya adalah untuk berikatan kimia, bukan membentuk ion. Jelas ya, bisa bedain ya. Jadi kalau afinitas elektron itu, dia menangkap elektron untuk membentuk ion negatif. Sedangkan kalau keelektronegatifan, itu dia menarik elektron untuk membentuk ikatan kimia. Oke ya, bisa bedain ya. Jadi ini kita nih, dari atas ke bawah dalam satu golongan, itu keelektronegatifannya semakin kecil. Kenapa? Seperti yang tadi ya, jari-jari atomnya semakin jauh. Sorry, jari-jari atomnya semakin banyak. Jari-jari atomnya semakin besar, bukan banyak, sorry. Jadi jari-jari atomnya itu dia semakin besar, otomatis jarak dari inti ke kulit terluar elektronnya itu jauh ya. Otomatis untuk menarik yang di luar ini dia lemah. Makanya semakin ke bawah elektronegatifannya semakin kecil. Oke. Sedangkan kalau dari kiri ke kanan dalam satu periode, ya kan, intinya makin besar ya. Intinya makin besar, otomatis gaya tarik menarik dari inti ke kulit terluarnya makin besar. Oke. Jadi kemampuan untuk menariknya dari kiri ke kanan dalam satu periode itu semakin besar. Oke? Dan ini semuanya ingat dipengaruhi oleh energi ionisasi dan afinitas elektronnya. Oke, jadi dipengaruhi energi ionisasinya tadi. Ini kan karena dari atas ke bawah energi ionisasinya kan makin kecil nih, ya kan? Jadi energi ionisasinya makin kecil, otomatis keelektronegatifannya dia semakin kecil juga. Oke? Nih, jadi keelektronegatifan terbesar itu dimiliki oleh unsur fluor. Oke, jadi keelektronegatifan terbesar itu jangan gini. Jadi jangan teman-teman, karena kan gini, golongan itu kan sampai 8 ya. Jangan teman-teman menganggap dari kiri ke kanan, keelektronegatifan paling besar itu dimiliki oleh gas mulia, tidak. Oke, gas mulia itu udah stabil. F itu kan dia 7. Berarti untuk stabil dia menarik 1. Ya kan? Sedangkan kalau golongan 8, dia itu udah stabil, dia nggak perlu menarik lagi, dia udah stabil dengan dirinya. Makanya keelektronegatifan terbesar itu dimiliki oleh unsur fluor. Oke? Atau golongan 7. Sedangkan kalau gas mulia, itu keelektronegatifannya 0. Oke, kereaktifannya. Tapi sih saat ini udah beberapa banyak ya unsur gas mulia yang bisa berikatan, karena dia dipaksain ya, gimana bentuknya, tapi dia udah bisa berikatan. Oke? Next lagi nih, yaitu sifat logam dan non-logam. Oke, teman-teman pasti tahu dong logam itu sama non-logam itu apa. Oke, contohnya aja teman-teman pasti udah tahu udah tahu kan, yang logam itu berarti yang sifatnya yang mengkilap, terus bisa mengantarkan listrik, gitu ya. Contohnya seperti apa? Besi, kayak gitu. Kalau non-logam berarti nggak bisa mengantarkan listrik, kayak gitu. Contohnya apa? Kayu, gitu kan. Oke, sekarang kita lihat nih gimana dia periodiknya dari atas ke bawah sama dari kiri ke kanan. Oke. Nih, jadi kalau dia sifat logam, oke gini. Kalau misalnya dalam tabel periodik nih, supaya teman-teman nggak salah ya, untuk menentukan, oh unsur ini, karena kan gini, kalau besi kan udah jelas nih, kita tahu bahwa dia itu logam. Kayu kita jelas, kita tahu itu non logam. Kalau misalnya dari unsur, ya kan, dari tabel periodik kita mau menentukan, oh unsur ini itu adalah logam, unsur ini adalah non logam. Taunya dari mana? Oke, kita tahunya dari dua cara. Yaitu yang pertama, kalau suatu unsur itu mudah melepaskan elektron, berarti dia memiliki sifat logam.
Oke, jelas ya. Jadi, kalau suatu unsur mudah melepaskan elektron untuk mencapai kestabilannya, berarti dia memiliki sifat logam. Oke, sedangkan, oke, bentar, kita bahas satu dulu ya. Oke, jadi logam ini kan tadi dia itu semakin mudah melepaskan elektron ya. Jadi semakin mudah suatu unsur melepaskan elektron, berarti dia memiliki sifat logam. Oke, berarti dari kiri ke kanan tadi dia semakin mudah melepaskan elektron nggak? Benar, semakin mudah melepaskan elektron karena jari-jarinya yang semakin besar. Karena jarak dari inti ke kulit luarnya semakin jauh, ya kan? Berarti otomatis sifat logamnya dari atas ke bawah itu semakin besar. Oke, terus selanjutnya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan berarti gimana sifat logamnya? Oke, nih. Golongan 1 dia lebih mudah melepaskan 1 elektron. Golongan 2 lebih mudah melepaskan 2 elektron. Golongan 3 bisa melepaskan 3 elektron. Oke, golongan 4 dia bisa 2, bisa menangkap. Lebih sering sih dia menangkap 4 elektron, ya kan? Golongan 7 lebih mudah melepaskan elektron atau menangkap? Lebih mudah menangkap, ya kan? Ingat tadi kuncinya, bahwa logam itu adalah semakin mudah melepaskan elektron. Berarti dari kiri ke kanan dalam satu tabel periodik, berarti sifat logamnya itu semakin berkurang. Oke, bisa ngerti ya? Ingat aja kuncinya, bahwa kalau logam itu, suatu unsur itu dikatakan dia memiliki sifat logam, kalau dia semakin mudah melepaskan elektron. Oke, terus selanjutnya adalah non-logam. Oke, kalau tadi dia logam itu semakin mudah melepaskan elektron, berarti non-logamnya adalah semakin mudah pinter menangkap elektron. Oke, jadi jika suatu unsur itu dia semakin mudah menangkap elektron, berarti dia memiliki sifat non-logam. Oke ya, jadi non-logam kita ambil nih, dari atas ke bawah, tadi kan makin mudah melepaskan ya, kalau dia makin mudah melepaskan, otomatis dia sifat logamnya dong yang bertambah. Kan? Berarti dari atas ke bawah sifat non-logamnya dia semakin kecil. Tetapi dari kiri ke kanan sifat non-logamnya berarti semakin pintar, semakin besar. Karena kan dia jumlah elektron valensinya kan makin besar ya, 7. 7 kan lebih mudah menangkap 1 dibandingkan 6 yang menangkap 2 atau 5 yang menangkap 3. Oke, makanya dari kiri ke kanan dalam satu tabel periodik sifat non-logamnya itu dia semakin besar. Oke, nih. Jadi kan ada sifatnya itu logam sama non-logam. Ternyata ada satu sifat lagi, yaitu yang namanya sifat metaloid. Oke, atau semi logam. Jadi sifat metaloid atau semi logam ini itu adalah dia memiliki sifat di antara kedua ini. Dia memiliki sifat logam dan dia memiliki sifat non logam. Contohnya itu adalah silikon. Oke, karbon. Rata-rata sih dia nih. Kalau misalnya teman-teman dalam lihat tabel periodik dia itu dalam berbentuk tangga. Itu dia memiliki sifat namanya metaloid atau semi logam. Oke. Oke, next lagi nih. Ke sifat berikutnya yaitu kereaktifan. Oke, ini sifat yang terakhir nih. Oke. Kereaktifan. Oke. Kereaktifan di sini itu adalah kemampuan suatu unsur dia semakin mudah bereaksi. Oke. Ingat beda ya. Kalau ke elektronegatifan dia menangkap elektron, kalau kereaktifan itu adalah kemampuan atau kemudahan suatu unsur dalam bereaksi. Oke. Ini juga bisa dibedakan menjadi dua ya. Nih. Jadi kereaktifan itu kita lihat dari kecenderungan suatu unsur dalam melepaskan dan menangkap elektron. Oke ya, ingat nih. Jadi, kalau keelektronegatifan itu berhubungan dengan kecenderungan suatu atom dalam melepaskan dan menangkap elektron. Hampir sama dengan yang tadi ya, ada hubungannya dengan logam sama non-logam tadi. Oke, jadi ada dua nih, logam. Oke, jadi unsur logam itu kan dia mudah melepaskan elektron ya. Berarti unsur logam itu dia termasuk ke dalam unsur yang reaktif. Karena dia mudah bereaksi dengan cara melepaskan elektron. Oke, dengan cara melepaskan elektron ya. Dengan cara yaitu dia berhubungan dengan energi ionisasinya, ya kan? Energi ionisasinya kan dia semakin kecil ya. Jadi kalau energi ionisasinya semakin kecil, berarti dia semakin mudah melepaskan elektron. Oke, semakin mudah melepaskan elektron berarti dia memiliki sifat logam, berarti dia kereaktifannya besar, berarti semakin mudah untuk bereaksi. Oke, sedangkan kita lihat nih dari atas ke bawah,
itu dia berarti semakin besar ya kereaktifannya ya. Karena kan energi ionisasinya makin kecil, berarti semakin mudah melepaskan elektron, berarti dia semakin mudah untuk bereaksi. Oke. Sedangkan kalau non-logam, oke, ingat, tadi non-logam itu berhubungan dengan semakin mudahnya dia ngapain? Pintar menangkap elektron. Oke, jadi semakin dia mudah menangkap elektron, dia juga semakin reaktif. Jadi kereaktifan itu kita bisa lihat dari dua segi. Oke, yang pertama, kalau dia mudah melepaskan elektron, berarti dia juga reaktif. Dan juga kalau misalnya dia semakin mudah menangkap elektron, berarti dia juga reaktif. Oke, berarti dari nih, kereaktifannya dipengaruhi oleh elektronegatifan ya. Berarti kalau dari ini, kereaktifannya beda nih. Kalau tadi logam kan dari atas ke bawah, itu kereaktifannya berarti semakin mudah dia bereaksi itu semakin besar. Tetapi kalau dari non-logamnya, dari bawah ke atas, baru ke elektronegatifan. Ya, kalau ke elektronegatifan sih, gini. Jadi kalau ke elektronegatifan dari non-logam, itu dari bawah ke atas, dia kereaktifannya itu lebih besar. Wah, belibet nih. Oke, jadi kalau misalnya non logam ya, yang dipengaruhi oleh elektronegatifanya, berarti kereaktifannya dari bawah ke atas semakin besar. Berarti dia berkebalikan dengan logamnya. Oke, bisa ngerti ya? Ini adalah sifat-sifat periodik dari unsur. Jadi teman-teman dengan mengerti konsep ini, nanti tipe soalnya gimana dikasih unsur ini dengan unsur ini, bandingkan siapa yang memiliki misalnya jari-jari paling besar, energi ionisasi paling besar, kayak gitu, teman-teman udah bisa. Oke, demikian dulu untuk materi kita kali ini, dan jangan lupa ya, please subscribe dan di-share juga sama teman-teman yang lainnya. Oke, dan jangan lupa nih kalau misalnya teman-teman udah ngerti konsepnya ya, cek nih di link ini ada soal-soalnya, ada jawaban juga. Teman-teman bisa latihan. Oke, demikian dulu. Terima kasih.